Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramana Zulia, NIM 2220082, kelas PBAB, izin menjelaskan tentang doakan Ibu Bapak Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Penafsiran Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama, Mufasir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Tuhanmu, wahai Muhammad, telah memerintahkan dan memesankan, hendaklah kamu tidak menyembah selain Dia, dan di samping itu hendaklah kamu berbuat dan bersikap baik dan hormat terhadap kedua ibu bapakmu. Jika kedua ibu bapakmu atau salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, janganlah sekali-kali kamu memperdengarkan kepada mereka atau kepada salah seorang di antara mereka kata-kata yang kasar dan tidak sopan sepatah kata Janganlah sekali-kali kamu lontarkan di hadapan mereka, dan janganlah membentak mereka berdua atau salah seorang di antara mereka. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu mengucapkan kata-kata yang hormat, sopan, lemah lembut di hadapan mereka. Rendahkanlah dirimu kepada mereka dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah untuk mereka berdua dengan mengucapkan, Ya Tuhanku, kasihinilah dan rahmatilah kedua ayah ibuku, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu aku kecil dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, tafsir Al-Azhar. Dan telah menentukan Tuhanmu bahwa jangan engkau sembah kecuali Dia. Pangkal ayat 23 ini, bahwasanya Tuhan Allah itu sendiri yang menentukan, yang memerintah dan memutuskan bahwasanya Dialah yang mesti disembah dan dipuji dan dipuja, dan tidak boleh dilarang keras menyembah yang selain Dia. Oleh sebab itu, maka cara beribadah kepada Allah sendirilah yang menentukan. Maka tidak pula sah ibadah kepada Allah yang dikarang-karangkan sendiri. Untuk menunjukkan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa itulah Dia mengutus Rasul-Rasulnya dan mengucapkan, Ya Tuhan, kasihinilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik mengasuhku di waktu aku kecil. Nampaklah bagaimana susah payah ibu bapak mengasuh mendidik anak di waktu anak itu masih kecil, penuh kasih sayang. Maka di ujung ayat ini diajarkan kepada kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga ada tafsir Jalalain. Dan telah memerintahkan Rabbmu supaya janganlah lafaz Allah berasal dari gabungan antara an dan la. Kalian menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik pada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, lafaz ahaduhuma adalah fa'il,
atau kedua-duanya. Dan menurut suatu qiraat, lafaz yaghlughonna dibaca yaghlughonni. Dengan demikian, maka lafaz ahaduhuma menjadi badal daripada alif lafaz yaghlughonni. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Dapat dibaca uffin dan uffan atau uffi dan uffa. Lafaz ini adalah masdar yang artinya adalah celaka dan sial. Dan janganlah kamu membentak mereka. Jangan kamu menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik dan sopan. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua. Artinya, berlaku sopanlah kamu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dengan sikap lemah lembutmu kepada keduanya. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana keduanya mengasihiku sewaktu aku kecil. Berbakti kepada orang tua. Yang pertama ada menaati segala perintahnya kecuali dalam perkara maksiat. Yang kedua, bersikap baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berbuat yang baik dan wajar serta tidak berlebihan. Yang ketiga, memberi sesuatu dengan tidak menyakitkan. Yang kelima, tidak mengungkapkan kekecewaan dan kekesalan. Yang keenam, menjaga nama baik dan kemuliaannya. Yang ketujuh, jangan memutus pembicaraan atau suara lebih keras daripada suara orang tua. Yang kedelapan, jangan pernah berbohong kepada mereka. Yang kesembilan, tidak meremehkan mereka. Yang kesepuluh, berterima kasih atau bersyukur kepada keduanya. Yang kesebelas, memberi nafkah. Yang ke-12, selalu mendoakan keduanya. 13, melupakan kesalahan dan kelalaiannya. Yang ke-14, tidak masuk ke kamar atau tempat mereka sebelum mendapat izin. Yang terakhir, senantiasa mengunjunginya. Gambaran makna dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua dilakukan ketika keduanya masih hidup sampai dengan keduanya telah meninggal. Ketika masih hidup, berbicaralah dengan perkataan yang baik dan jangan sekali-kali mengatakan pada keduanya, apalagi berkata kasar. Kemudian diiringi dengan meringankan apa-apa yang menjadi beban mereka, apalagi jika usia keduanya sudah meningkat tua. Sudah menjadi kewajiban kita untuk merawatnya, serta doakanlah mereka, karena doa merupakan bakti yang bisa kita lakukan seumur hidup kita. Yang terakhir ada aspek tarbawi. Aspek tarbawi ada yang pertama, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban seorang anak seumur hidupnya. Yang ketiga, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua. Murkanya adalah murka orang tua. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua dengan tidak berbuat kasar dari segi perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, memberikan perhatian dan kesabaran lebih kepada kedua orang tua yang sudah meningkat usianya. Yang keenam, doakan kedua orang tua ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.